kawan, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini langsung diceritakan kelanjutan pertempuran di episode sebelumnya. Kali ini terlihat di sisi Baji, dia masih sibuk bertarung dengan siluman ular putih. Baji pun terus mencari kesempatan karena kebetulan dia juga terjerat jaring laba-laba itu. Dan di sisi Putri Duyung pun mereka juga tidak bisa bertempur lagi karena mereka berdua terjerat juga. Dan Doelong pun berkata benang laba-laba itu sangatlah kuat. Bahkan jeratannya semakin kuat. Tan Sanjang pun berkata ini jaring laba-laba muda. Sangat sulit melepaskannya karena ditenun dengan energi jiwa yang terus dialirkan kekuatannya. Bahkan Wu Qing pun juga terjebak dan saat ini tenaganya juga banyak berkurang. Jadi dia tidak bisa menyelamatkan gurunya dan saudara-saudaranya. Sedangkan di Sitian tidak menyangka kalau ini adalah ulah dari Nona Baisi. Lalu Nona Baisi pun berkata, dia mengambil kesempatan saat mereka semua sibuk bertarung. Jadi dia diam-diam memasang jaring dan berhasil menangkap mereka semua. Lalu Tan Sanjang pun yang mengetahui itu ulah dari Nona Baisi, dia pun memujinya karena kekuatannya sangat hebat. Dia memang putri dari Ratu Heishi. Nona Baisi pun berterima kasih dengan pujian Tan Sanjang, tapi naluri dan jaringnya lebih baik. Dia pun langsung merubah dirinya ke wujud aslinya, yaitu siluman laba-laba. Badannya pun berubah menjadi laba-laba raksasa dan dia pun mendekati Tan Sanjang dan menanyakan bagaimana rasanya tergantung tak berdaya di jaringnya. Tan Sanjang pun menjawab, itu memalukan. Kenapa Nona Baisi tidak menurunkannya pelan-pelan? Namun Nona Baisi pun berkata tidak akan karena laba-laba tidak pernah membiarkan makanannya pergi dari jaringnya. Lagi pula daging orang bijak itu terasa sangat enak. Tapi kali ini pun dia juga dapat porsi besar. Dia pun berkata mereka semua tidak akan mungkin bisa lepas dari benangnya. Ini adalah sikap paling cerdas yang biasa Tan Sanjang lakukan. Sedangkan di Sitian berkata pada Nona Baisi, dirinya janganlah main-main. Dia pun memerintahkan Nona Baisi untuk cepat membunuh Tan Sanjang dan murid-muridnya. Nona Baisi pun berkata pada di Sitian kalau dia sudah tidak sabar. Lalu dia pun berkata pada Tan Sanjang pasti ingin mengulur waktu sampai Wu Qing pulih dan menyerangnya. Lalu jaring laba-labanya tidak akan mampu menahan serangannya. Tapi sayangnya dia sudah tahu itu. Waktunya pun telah habis. Dia langsung mendekati di Sitian dan menyengatnya dengan racun penghancur tubuh. Dia pun menusukkan racun itu tepat di dada di Sitian. Dia tidak mau bermain-main lagi dengan di Sitian dan di Sitian pun kaget karena Nona Baisi menyerangnya. Nona Baisi pun berkata laba-laba kecil ini punya rencananya sendiri. Dia tiba-tiba tidak berminat menjadi bagian Dewa Kegelapan. Di Sitian pun berkata beraninya siluman laba-laba itu menipunya. Dia pun menyuruh Nona Baisi untuk melepaskan dirinya karena mereka akan segera menguasai dunia. Namun Nona Baisi berkata pada Sang Kaisar terus memerintah dan menyuruh. Dia bahkan tidak punya ide tapi menginginkan segalanya. Racunnya mulai mengganggu di Sitian dan di Sitian pun kesal karena iblis rendahan
seperti siluman laba-laba, tidak layak menyerap esensinya. Dia pun memanggil pedang iblisnya dan langsung menyerang Nona Baisi. Nona Baisi pun kaget, tapi untungnya pedang kesatria pasir milik monster pasir Wuching menangkis pedang-pedang itu menyelamatkan Nona Baisi. Wuching pun berkata Nona Baisi memutuskan meninggalkan Dewa Gelap. Terlepas dari kejadian akhir ini, dia adalah teman mereka. Nona Baisi pun berkata akhirnya dia senang karena punya teman. Dia pun kali ini akan menginjeksi racun penghancur tubuh ke Disitian lagi. Dan dia pun menusukkan racunnya ke dada Disitian. Dan dengan seketika urat-urat tubuh Disitian pun keluar dan Disitian merasa kesakitan. Lalu dengan perlahan tubuh Disitian pun terbakar dan tubuhnya hancur. Hanya tersisa tulang-tulang yang berhamburan. Itu pun membuat Tan Sanzang beserta murid-muridnya dan siluman yang ada di sana tidak menyangka kalau Disitian bisa dikalahkan. Lalu cerita pun dibawa ke tempat Disitian Baik dan Disitian Gelap bertemu. Disitian Baik pun mengajak Disitian Jahat untuk bergabung lagi. Tapi Disitian Kegelapan menolaknya karena dia tidak mau tertindas oleh Disitian Cahaya. Namun, Disitian Cahaya berkata seharusnya mereka bergabung. Karena kali ini jika masih mau bergabung, semua ini belum terlambat. Mereka bisa bergabung kembali menjadi jiwa yang utuh. Dan dengan perkataannya, Disitian Kegelapan pun berkata kalau Disitian Kegelapan hanya akan menderita dikendalikan oleh Disitian Cahaya. Namun bagi Disitian Cahaya, jika kembali bersatu, tidak akan ada yang mengendalikan siapapun. Disitian Kegelapan memiliki pilihan. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk bergabung. Cahaya dan kegelapan akhirnya bersatu dan mereka pun bergabung dan ternyata mereka berada di alam baka. Disitian Cahaya memiliki rencana untuk bereinkarnasi bersama Disitian Kegelapan untuk mengembalikan keseimbangan. Disitian Kegelapan pun berkata mereka bisa membuat hukum yang berbeda, jadi untuk apa ke alam baka? Namun Disitian Cahaya berkata ini akan mensucikan dosa mereka. Dan ini yang dia inginkan. Bagi Disitian Kegelapan, jika begini, mereka hanya mengakui bahwa mereka kalah. Mengikuti hukum dunia hanya akan membuat mereka bertambah buruk. Disitian Cahaya memintanya untuk bergabung demi kesempurnaan. Tapi kenapa dia malah membawanya menapaki jalan reinkarnasi bersama-sama? Dia sangat merasa dibohongi. Lalu Disitian Cahaya pun tetap menjalani jalur reinkarnasi itu karena tidak ada kebaikan dan kejahatan yang mutlak di dunia ini. Terkadang cahaya menang dan terkadang kegelapan pun menang. Tapi setelah reinkarnasi, mereka akan melakukannya lagi dari awal. Dan Disitian Cahaya pun berjalan dan meminta Disitian Kegelapan jangan banyak bicara bacot. Lalu cerita pun dibawa lagi ke sisi altar kuno. Di sana terlihat akhirnya Nona Baisi melepaskan jaring-jaring itu. Itu pun membuat murid-murid Tan Sanzang dan Tan Sanzang kaget. Karena mereka tidak menyangka Baisi datang ke sana untuk meringankan pekerjaan membantu Tan Sanzang dan murid-muridnya. Tapi Baji tidak mau melepaskan siluman ular putih. Babi mesum. Siluman ular putih pun berkata kenapa Baji masih belum melepaskannya. Baji pun membela diri kalau semua ini masih sangat kacau. Dan tidak ada cara untuk lepas. Setelah memperhatikan tubuh siluman ular putih, dia pun merasa sangat senang karena suasananya menjadi bagus. Tapi cerita pun dibawa ke sisi Putri Duyung. Di sana terlihat Nona Bixi jatuh dan Xiu Xiu pun berdiri tepat di hadapannya.
Dia pun mengajak Nona Bixi untuk kembali, tapi Nona Bixi berkata itu tidak mungkin. Dan cerita pun dibawa ke sisi siluman laba-laba Baishi. Dia pun berkata pada Tan Sanjang, dia bisa menangkap Zhu Ying dan siluman ular putih kali ini jika Tan Sanjang mau. Tapi Tan Sanjang meminta untuk membiarkan mereka dulu untuk melihat situasinya. Dan dia bertanya pada Nona Bexi apa rencananya yang sesungguhnya. Dan Nona Bexi pun menjelaskan, dia memang sudah lama diam-diam mengikuti Tan Sanjang. Melihat Jenderal Surga Selatan menyerang mereka dan mereka melarikan diri. Dia menjebak dan menangkapnya. Kemudian saat Baishi bertemu Kaisar Dewa Gelap, dia mengajukan diri untuk bergabung. Hanya agar bisa tetap mengikuti Tan Sanjang dan murid-muridnya. Berhubung Tan Sanjang baik-baik saja, dia pun bertanya bolehkah dia pergi bersamanya. Dia meminta kesempatan untuk dirinya tumbuh bersama dan menjadi yang lebih baik. Dia ingin membalas kebaikan Tan Sanjang. Dan Nona Bexi berkata lagi, dia ingin menunjukkan seluruh pikirannya. Tapi dia belum pernah berteman sebelumnya. Entah bagaimana dia harus berbicara, dia sangat malu. Dia juga mengagumi Tan Sanjang karena bisa menjalin hubungan yang bisa dipercaya dengan murid-muridnya. Tan Sanjang pun berkata Nona Bexi bersedia melepaskan diri dari jiwa gelap. Tentu mereka adalah teman kali ini. Dan Nona Bexi pun sangat senang karena dianggap teman oleh Tan Sanjang. Namun sayangnya tiba-tiba Nona Bexi pun terkena panah iblis yang menyakiti dirinya. Dan itu adalah serangan dari Yuanzi Tianzun. Terlihat Nona Bexi sangat kesakitan dan tersiksa. Namun sayangnya cerita pun selesai sampai di sini kawan. Makin menarik nih. Langsung ya saksikan di video selanjutnya. Dan terima kasih untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.